Halo sahabat Bunda, selamat datang kembali di ruang cerita kami. Di sini kita tidak hanya mendengar kisah kita merasakannya, dari tawa yang lirih hingga air mata yang jatuh tanpa suara. Semua berasal dari pengalaman nyata, dari luka yang pernah hidup di antara kita. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak tertinggal satupun cerita yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Saya doakan bagi semua sahabat Bunda yang sudah mendukung kami, semoga Allah selalu melancarkan rezeki, menenangkan hati yang lelah, dan mempertemukan kita dengan versi terbaik dari diri sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan ini pelan-pelan dengan hati terbuka. Langit senja di Surabaya 14 Mei 2024 terlihat seperti lukisan yang nyaris pudar jingga, yang tertelan biru gelap. Suara adzan maghrib bersaut dengan deru, lalu lintas di sekitar Dharma Husada, mengiringi langkah para tamu menuju sebuah rumah mewah di JL, Dharma Husada nomor 20. Malam itu, keluarga besar Damar Putra Aditya menggelar pesta ulang tahun pernikahan emas kedua orang tuanya. Sarah Wulandari, 35 tahun, berdiri anggun di samping suaminya. Ia mengenakan gamis satin warna zamrud dan khimar polos yang membingkai wajah yang tetap tenang meski hatinya berkecamuk. Tak seorang pun tahu bahwa wanita inilah otak keuangan di balik PT Mandala Arta Nusantara, perusahaan holding raksasa, dengan ratusan karyawan dan anak perusahaan lintas bidang dari properti teknologi hingga manufaktur. Bahkan Damar suaminya sendiri tidak tahu bahwa posisi manajer marketing yang ia banggakan adalah bagian dari kerajaan bisnis yang dibangun diam-diam oleh Sarah. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya. Baginya menjaga keseimbangan antara cinta dan kuasa adalah seni yang tak semua orang bisa kuasai. Sarah adalah seniman dalam hal itu. Ia membiarkan Damar merasa menjadi pemimpin rumah tangga pria yang dominan dan maskulin, padahal kenyataan justru sebaliknya. Malam itu tawa terdengar di mana-mana. Para tamu berdiri di taman belakang, mencicipi hidangan berfoto dan memuji kecocokan pasangan Sarah dan Damar. Mereka bilang, pasangan idaman, tapi Sarah tahu itu hanya permukaan. Ia melihat kilatan aneh di mata Damar. Suaminya beberapa kali menerima pesan dan membalasnya diam-diam. Wajahnya berubah cepat dari tersenyum hangat ke ekspresi gugup dan kembali lagi, seolah sedang berperan dalam drama dua babak. Dan Sarah ia tersenyum, tapi tangannya dingin, matanya tajam mencermati. Firasatnya bukan sekadar bisikan. Ia adalah seorang wanita yang biasa membaca angka data dan ketidakkonsistenan. Dan malam itu data dari tubuh Damar berbicara dengan sangat jelas. Dalam diam ia mengamati, dalam tenang ia mencatat. Tapi apapun itu, Sarah belum siap, belum ingin tahu. Ia ingin mempercayai. Ia ingin tetap berdiri di samping Damar malam itu dan berpura-pura sekali lagi saja bahwa cinta masih hidup di antara mereka. Namun seperti semua cerita yang kita dengar malam ini, yang dimulai dengan cahaya dan berakhir dengan luka, kisah Sarah pun demikian. Malam ini akan ada sesuatu yang pecah. Langit malam sudah gelap sempurna saat pesta mulai mereda. Sarah berdiri di balkon kamar lantai 2, memandangi tamu-tamu terakhir yang berpamitan. Cahaya lampu taman memantul di mata basahnya. Ia menggenggam ponsel sudah 2 jam sejak Damar menghilang tanpa menjelaskan apa-apa. Katanya hanya ada urusan mendadak dengan klien. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Tidak ada kata-kata, hanya 2 foto. Foto pertama Damar duduk di kafe remang memegang tangan seorang wanita muda berambut panjang bergincu merah. Mereka tertawa bersandar satu sama lain. Terlalu akrab untuk disebut klien. Foto kedua Damar mencium kening wanita itu. Di latar belakang cahaya lampu kuning buram menciptakan nuansa yang seolah-olah penuh cinta, bagi Sarah justru menjijikan. Di bawahnya hanya ada 1 baris, suamimu sedang bersenang-senang. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Sarah terdiam. Tidak ada jeritan, tidak ada air mata yang langsung tumpah. Hanya jantungnya yang berdetak begitu keras seperti genderang perang yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Ia merosot ke lantai, napasnya tercekat. Dunia berputar. Ia mencoba menyangkal. Mungkin itu editan, mungkin itu rekayasa. Tapi jaket yang dipakai Damar di foto itu adalah hadiah ulang tahun darinya tahun lalu. Jam tangannya juga,
Dan senyum itu senyum yang dulu hanya miliknya. Dengan tangan gemetar Sarah memperbesar gambar wajah wanita itu. Ia tidak mengenalnya. Tapi entah mengapa bayangan itu menampar lebih keras daripada yang bisa dibayangkan. Sarah merasa seolah baru saja diseret keluar dari tubuhnya sendiri, menyaksikan hidupnya dari kejauhan sebuah adegan tragis di mana ia tak bisa berteriak, tak bisa menghentikan apapun. Ia mencoba menelepon Damar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nomor tidak aktif. Tiba-tiba semua kebohongan terasa seperti mozaik yang selama ini ia abaikan. Pulang larut malam, ponsel yang selalu dikunci, parfum baru yang bukan dirinya. Bahkan cara Damar mencium keningnya belakangan ini tergesa kosong seperti formalitas. Sarah berdiri. Tubuhnya masih gemetar, tapi langkahnya mantap. Ia membuka aplikasi peta mencari nama kafe yang muncul samar-samar di foto itu, Kayon Garden Cafe di pusat kota Surabaya. Tempat yang terpencil sepi dan terlalu romantis untuk sebuah pertemuan bisnis. Ia tak mengganti baju, hanya merapikan hijab dan menyeka wajahnya dari sisa air mata yang hampir tak terlihat. Ia ingin menghadapi ini bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai perempuan yang ingin melihat sendiri wajah dari pengkhianatan itu. Perjalanan ke sana terasa seperti lorong waktu. Jalanan kota melaju dalam diam, lampu merah hijau yang lewat seperti denyut nadi yang menahan amarahnya. Di dadanya satu suara menggema. Apa yang kurang dariku? Saat tiba kafe itu temaram penuh musik jazz pelan yang mengalun dari dalam. Sarah memarkir mobilnya agak jauh, berjalan perlahan ke jendela besar dengan tirai tipis. Dan di sana, mereka, Damar, dan wanita itu, Karina Mustika Sarah baru tahu namanya nanti, tertawa, duduk berdampingan. Tangan Damar menyentuh rambut Karina, pandangannya lembut, bahkan lebih lembut dari cara ia menatap Sarah belakangan ini. Hati Sarah hancur, tapi justru dalam kehancuran itu kemarahan tumbuh. Ia membuka pintu. Lonceng kecil berdenting. Semua kepala menoleh termasuk Damar dan Karina. Wajah Damar langsung memucat. Sarah suara itu lirih panik. Sarah mendekat. Setiap langkahnya berat seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia berdiri tepat di depan mereka, matanya tajam. Kamu lagi diskusi bisnis mas, tanyanya dengan suara datar. Pelukan dan ciuman di kafe begini sudah masuk SOP, baru marketing di kantor kita, Karina menunduk. Damar berdiri tergesa panik. Sarah, tolong jangan bikin keributan. Kamu cemburuan banget sih. Ini cuma klien. Dan di sana di hadapan wanita lain di ruangan umum, di malam yang menyimpan luka terburuk dalam hidup Sarah, Damar berani membentaknya. Cemburuan Sarah nyaris tak percaya ia mendengar kata itu. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel memperlihatkan foto-foto yang dikirim padanya. Kalau ini klien berarti aku istri cadangan ya, Damar mulai gugup. Karina meremas jemari di pangkuannya. Tapi semuanya terlambat. Sarah menatap Damar, dan dalam bisikan penuh api ia berkata, kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu bentak, Mas Damar, tapi kamu akan tahu, segera. Dan malam itu saat ia melangkah pergi dari kafe remang itu, Sarah Wulandari bukan lagi istri yang disakiti. Ia adalah badai yang sedang bangkit. Rumah megah itu berdiri tenang di JL. Dharma Husada, tapi di dalamnya sunyi menjerit. Sarah membuka pintu tanpa suara. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 23.47. Sepatu hak tingginya dilepas pelan seperti menghormati kesedihan yang sedang bersemayam di setiap sudut. Rumah yang biasanya hangat kini terasa seperti museum dingin, penuh artefak dari kehidupan yang sudah mati. Foto pernikahan mereka masih tergantung. Sarah menatapnya sekilas. Senyum Damar di foto itu begitu meyakinkan. Ia menoleh, ia berjalan ke kamar. Tapi bukan untuk tidur. Ia tidak bisa. Tubuhnya rebah di sajadah. Kain mukena masih tergulung rapi di sisi lemari. Ia tak sanggup membukanya. Tangannya menggenggam lutut, dan untuk pertama kalinya malam itu ia menangis. Bukan menangis biasa, tapi tangis diam, tangis dalam tangis yang keluar dari rongga terdalam jiwa. Seolah air mata itu tidak hanya keluar dari mata, tapi dari seluruh retakan hatinya. Suara azan subuh masih jauh, tapi malam sudah menyerah. Sarah berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata sembab, bibir retak. Aku ini siapa, bisiknya? Ia mengingat.
7 tahun, 7 kali Ramadan mereka lewati bersama. Sahur pertama di rumah kontrakan kecil saat Damar masih kerja sambilan. Ia yang masak, ia yang cuci, ia yang beri semangat. Ia yang pinjamkan tabungan agar Damar bisa lanjut kuliah profesi. Ia yang bantu cicil motor. Ia yang kirimkan proposal ke investor awal PT Mandala di balik nama fiktif. Ia bukan sekadar istri. Ia adalah fondasi. Tapi malam itu fondasi itu runtuh. Ia ingat momen-momen kecil. Damar mengecup dahinya usai salat. Mengucapkan doa pelan. Membuatkan kopi. Memuji setiap baju yang ia pakai. Menepuk punggungnya saat ia stres. Semua terasa seperti naskah sandiwara yang dihafalkan dengan sempurna. Ternyata ia bukan istri. Ia adalah penonton. Dan saat adegannya selesai, ia ditinggalkan di tengah panggung. Sarah menatap lemari baju. Ia menarik satu jas kerja Damar jas biru tua yang selalu ia setrika sendiri penuh kasih. Kini jas itu terjatuh ke lantai. Ia tidak memungutnya. Tangannya mengusap wajahnya sendiri. Telapak dingin di pipi panas. Kenapa aku tidak cukup? Kenapa dia memilih perempuan lain? Apakah tubuhku terlalu biasa? Apakah aku terlalu pintar? Apakah aku terlalu galak? Suara tawa Karina tiba-tiba muncul di telinganya, berbaur dengan suara bentakan Damar. Jangan permalukan aku di sini. Kalimat itu menghantam lebih keras dari foto-foto itu sendiri. Sarah berjalan ke ruang kerja. Laptopnya masih menyala. Layar menampilkan spreadsheet cash flow. Angka-angka yang biasanya ia kuasai kini tampak seperti luka-luka yang tak bisa ditambal. Ia duduk, menutup mata, lama. Dalam diam itu hanya satu kalimat muncul. Aku bukan perempuan yang bisa dipermalukan. Ia membuka mata. Dan saat itu cermin kecil di atas meja memperlihatkan pantulan seorang wanita yang tidak lagi sama. Ia bukan Sarah yang kemarin. Ia bukan istri yang setia. Bukan direktur yang diam. Malam ini dia telah dikubur. Dan yang lahir adalah sesuatu yang lain. Siang itu, ruang rapat utama dipenuhi cahaya matahari yang menembus kaca jendela besar, menciptakan bayangan panjang di atas meja kayu mengilap yang menjadi saksi bisu banyak keputusan penting dalam sejarah perusahaan. Para direktur berkumpul mengenakan setelan terbaik, mereka duduk dengan wajah datar, namun mata penuh rasa ingin tahu, karena mereka tahu agenda hari ini bukan rapat biasa. Di sudut ruangan, Benny duduk dengan percaya diri berlebihan, mengenakan jas abu-abu yang dulu dibelikan Maya tanpa sedikit pun menyadari bahwa siang itu akan menjadi panggung terakhirnya. Maya memasuki ruangan dengan langkah tenang namun berwibawa mengenakan setelan hitam elegan yang menonjolkan postur tegap dan tatapan penuh kendali. Ia tidak lagi menjadi istri yang berdiri di dapur dengan tangan menggenggam sendok, tapi seorang pemimpin sejati yang siap menuliskan ulang sejarah hidupnya. Begitu ia duduk, suasana berubah. Semua mata tertuju padanya termasuk Benny, yang mulai merasa gugup saat menyadari bahwa nama Maya disebut sebagai pemimpin rapat. Dengan suara lembut, namun mengandung kekuatan seperti gelombang yang tenang, tapi mematikan Maya membuka folder berisi dokumen yang selama berminggu-minggu ia kumpulkan diam-diam. Satu persatu ia paparkan hasil audit, laporan penyalahgunaan wewenang, dan bukti hubungan tidak profesional antara Benny dan Sheila. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Hanya logika dan fakta yang disusun rapi oleh tangan seorang wanita yang selama ini dianggap lemah, tapi ternyata menyimpan badai dalam diam. Saat nama Benny disebut dalam surat pemecatan, wajahnya memucat, seketika napasnya tertahan, dan seluruh tubuhnya membeku seperti patung yang kehilangan jiwa. Sheila yang biasanya selalu duduk dengan dagu terangkat, kini menunduk dalam diam, menyadari bahwa semua permainan licik mereka telah berakhir di hadapan wanita yang pernah mereka anggap tak berarti. Dan ketika Maya berkata, kalian berdua tidak hanya mengkhianati kepercayaan tapi juga melukai martabat seorang perempuan yang telah memberi segalanya, ruang itu sunyi, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang lahir dari kebenaran yang disampaikan dengan ketegasan dan martabat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Maya berdiri meninggalkan ruang rapat dengan langkah anggun, namun penuh kemenangan. Di balik pintu yang perlahan tertutup berakhir sudah kisah seorang istri yang pernah dianggap lemah,
dan dimulai babak baru dari seorang perempuan yang memimpin hidupnya dengan kepala tegak dan hati yang telah sembuh oleh kebenaran. Bu Sarah, apa yang menurut Ibu menjadi akar dari semua rasa sakit ini? Akar dari rasa sakit ini bukan hanya pengkhianatan, Pak, tapi karena saya terlalu lama mengira cinta bisa berdiri sendiri tanpa rasa hormat, tanpa batas, tanpa keseimbangan. Saya pikir jika saya memberikan semua waktu, kesetiaan, dukungan, bahkan sebagian dari impian saya, maka cinta akan bertahan. Tapi ternyata yang saya bangun selama ini bukan rumah, melainkan panggung. Dan saya satu-satunya yang tidak sadar sedang berperan. Apa yang membuat Ibu bertahan begitu lama dalam peran itu? Karena saya percaya, Pak. Dan karena saya takut kehilangan. Takut dianggap gagal sebagai istri. Karena saya dibesarkan dengan nilai bahwa perempuan baik itu memaafkan, bertahan, mengalah, dan menunduk. Tapi saya lupa bahwa dalam Islam, kehormatan seorang perempuan itu dijaga, bukan dikorbankan. Dan saat seseorang menghina kehormatan itu, saya baru sadar. Allah tidak menciptakan saya untuk dipijak. Allah menciptakan saya dengan martabat. Lalu, di titik ini, apa yang Ibu pahami tentang diri Ibu sendiri? Bahwa saya lebih kuat dari yang saya kira. Bahwa saya bisa berdiri di atas luka saya sendiri tanpa harus memaki siapapun. Bahwa saya tidak perlu mengangkat suara untuk menunjukkan bahwa saya terluka. Saya hanya perlu diam, lalu melangkah. Dan saya belajar bahwa melepaskan bukan tanda kekalahan, tapi bentuk tertinggi dari keimanan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang teraniaya. Jika semua ini adalah bagian dari takdir, menurut Ibu, apa hikmahnya? Hikmahnya, saya kembali kepada diri saya, kembali kepada Allah. Saya jadi paham bahwa selama ini saya terlalu sibuk menjaga yang di luar. Nama baik, tampilan rumah tangga, pencapaian dunia, dan melupakan yang di dalam. Jiwa saya, tenang saya, waktu saya untuk bermunajat. Dan sekarang, walaupun hati saya belum sepenuhnya pulih, saya bersyukur. Karena dari kehancuran ini, Allah bangunkan saya untuk menemukan kembali nilai diri. Nilai yang tak ditentukan oleh status istri, tapi oleh keberanian seorang hamba untuk memilih kebenaran, sekalipun sendirian. Kalau Ibu bisa menyampaikan satu kalimat pada diri Ibu di masa lalu, apa yang akan Ibu katakan? Saya akan katakan, maaf karena aku membiarkanmu terlalu lama menunggu. Dan terima kasih karena kau tetap setia berdiri di sana, menungguku pulang.